Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Asal saya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan peserta pertukaran mahasiswa merdeka di STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur. Kali ini saya akan memperkenalkan tempat asal saya, yaitu Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu kabupaten yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2004 setelah dimekarkan dari Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 2022 km persegi dan dihuni sekitar 367.761 jiwa, membuat kabupaten yang berjuluk Tipalayo ini syarat dengan setumpuk kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang mampu sebagai penyokong kehidupan sosial kebudayaan masyarakatnya. Dengan hamparan sawah dan lautan nan luas menjadi bukti nyata kekayaan alam yang tiada tandingannya dibandingkan daerah lain di Sulawesi Barat. Dan di antara potensi-potensi yang berubah kekayaan tersebut adalah kekayaan alam maritim dan kekayaan alam pedalaman lengkap dengan kekhasan kehidupan sosial kebudayaan masyarakat yang berdiam di pesisiran dan pedalaman, membuat Kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten agraris dan maritim sangat layak diperhitungkan untuk dimasukkan dalam agenda kunjungan kepariwisataan bagi setiap wisatawan. Selain kekayaan wisata agraris atau pedalaman dan maritim tersebut, Kabupaten Polewali Mandar juga kaya dengan kekayaan potensi wisata ritual, wisata agro, wisata sosial, arkeologi, dan wisata kuliner yang memiliki ciri dan kekhasan beragam kesenian tradisional khas Polewali Mandar. Kesemuanya itu dapat diamati dalam beberapa agenda event seni budaya di tanah Tipalayo ini.
Terpaut jarak belasan ribu kilometer, negeri spaghetti Italia dengan barat Pulau Sulawesi ternyata punya sedikit benang merah. Masa sih? Buktinya, di Sulawesi Barat ada si bundar Jepa yang dijuluki pizza dari Mandar. Jepa punya tekstur sedikit kasar dan tawar. Oleh masyarakat Mandar, Jepa biasa disantap bersama baupe api sebagai pengganti nasi. Kenikmatannya gak ada yang menandingi. Endes, fams. Sebagai variasi ada juga loh Jepa manis dengan tambahan gula merah di dalamnya. Mau dimakan pakai nasi atau Jepa manis sebagai teman ngopi-ngopi, semuanya ya harus dicicipi. Belum sah deh ke Poliwali Mandar kalau belum icip-icip pizza dari Mandar ini. Dilihat dari bahan komposisinya, Jepa jelas berbeda dengan pizza, fams. Bahan Jepa penuh dengan kearifan lokal. Indonesia banget, fams. Hihihi. Nggak perlu pepperoni apalagi mozzarella. Bikin Jepa cuma pakai singkong, parutan kelapa, sama gula merah aja. Simple kan? Singkong, ketela pohon atau ubi kayu ini jenis ubi yang populer banget di Indonesia. Bayangin aja, satu singkong bisa dibuat ratusan jenis panganan tuh. Singkong yang bagus biasanya ukurannya nggak terlalu besar. Lapisan kulit luarnya sebagian mengelupas alami dan umbinya mudah dipatahkan. Kalau sudah cukup, singkong diperas untuk mengurangi kadar airnya. Hati-hati ya, fams. Sebaiknya sih jangan konsumsi singkong dalam keadaan mentah, apalagi dalam jumlah yang banyak. Soalnya, singkong mengandung senyawa sianida yang berbahaya untuk tubuh manusia. Tapi tenang, fams. Selama diolah benar dan dimasak matang, singkong aman kok buat dimakan. Wait, fams. Jangan bilang masakan Mandar kalau nggak ada kelapa di dalamnya. Katanya sih, fams, apapun makanannya, kalau dicampur kelapa, rasanya jadi enak. Untuk membuat Jepa, harus memakai wadah tembikar alias tanah liat ya. Sediakan minimal 2 dan panaskan keduanya terlebih dahulu. Proses memasak Jepa nggak lama kok, fams. Cukup 1-2 menit saja. Tingkat ketebalan Jepa juga harus pas ya. Kalau terlalu tipis, hasilnya bisa garing. Kalau terlalu tebal, nanti malah nggak matang. Supaya panasnya terjaga, wadah dan tutup tembikar dipakai bergantian. Oh iya, fams, kuliner Jepa dari Mandar terbilang cukup legendaris loh. Katanya sih, sejak lahirnya masyarakat Mandar, Jepa udah mulai populer. Dari kalangan raja atau bangsawan hingga sampai ke rakyat biasa, Jepa tetap jadi kegemaran. Penganan ini katanya jadi penyelamat warga ketika beras sulit didapat. Akhirnya Jepa sering dianggap sebagai makanan utama yang gak kalah nikmat dengan nasi. Apakah dia menjadi makanan utama atau makanan ekstra atau makanan pendamping? Ternyata pada zaman dahulu kala iya itu loka dengan Jepa ini. Karena itu dia yang tumbuh di mereka. Karena bibit padi mungkin dia kurang pada waktu itu. Gitu? Dia mungkin sehingga ada istilah orang tua. Ita tu dek kambe loka mi pemalak kauti, artinya loka dan lemayu inilah Jepa inilah yang bisa membesarkan kamu.
Kandungan karbohidrat pada singkong dianggap mampu menjadikan jepa sebagai panganan alternatif pengganti nasi pada masa itu. Nggak cuma di daratan, jepa juga kerap dibawa para nelayan dan pelaut dari Mandar sebagai bekal. Selain mudah dibawa, jepa juga terbilang awet dan nggak mudah basi. Mantap lah! Dari barat Pulau Sulawesi, banyak sajian pelipur lapar dari Polewali Mandar. Nikmati kelezatan bau peapi, olahan melegenda dari ikan laut. Buah sajian pencuci mulutnya ada kue tetue. Rasanya manis dan teksturnya lembut-lembut gitu. Di Polman ada juga kue apang fam. Enaknya sama-sama nendang. Kalau masih lapar, ada juga nih cumi-cumi masak Mandar. Warnanya hitam, rasanya sangat. Terus kita ajak wisata ke Pulau Gusung Toraja. Kalian bisa loh menikmati keindahan pantai berpasir putih sambil bakar-bakaran ikan segar. Jamin anti lapar. Ayolah fam, kita jelajah sajian pelipur lapar dari Polewali Mandar. Jangan ngaku pernah ke Tanah Mandar alias Polewali Mandar kalau belum icip-icip bau peapi, fams. Uniknya, menu ini bisa disantap tidak dengan nasi, tapi pakai jepah. Asupan karbohidrat pengganti nasi yang terbuat dari campuran singkong dan kelapa. Perpaduan rasanya so pasti istimewa. Disajikan dalam kawali, potongan ikan laut dengan kuah keruh yang berminyak jadi penampakan khas dari menu ini. Sejak zaman nenek moyang dulu, penduduk asli suku Mandar dari mulai kalangan bangsawan sampai rakyat biasa gemar banget menyantap sajian ini. Sungguh menjadi kuliner legendaris yang gak bisa terpisahkan dengan perjalanan panjang masyarakat suku Mandar. Oh iya, bau peapi memiliki arti fams. Bau berarti ikan, sedangkan peapi artinya dimasak. Meski makanannya terkesan biasa, yang bikin bau peapi menjadi spesial adalah campuran bahan dan cara memasaknya yang beda. Karena berada di garis pantai, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyimpan sejuta kuliner berbahan dasar isi lautan, alias ikan-ikanan. Kalau sajian bau peapi, jenis ikan yang dipakai adalah ikan layang atau ikan cekalang. Kalau lagi nggak musim sih, biasanya pakai jenis ikan lain, sesuai ketersediaan aja. Yang penting sih, bumbu khas Mandar, pamaisang nggak boleh kelupaan. Dijamin bisa memberikan cita rasa segar pada masakan. Buat pengharumnya, ada minyak Mandar yang juga wajib ada untuk hasilkan kenikmatan hakiki bau peapi. Bagi yang baru belajar masak, mengolah bau peapi nggak sulit. Tinggal campur-campur aja. Cabai merah besar bisa memberi kesan pedas pada kuah bau peapi. Takarannya bebas. Bagi yang suka pedas, silakan cabai merahnya dibanyakin. Ulek halus bersama merica dan garam secukupnya. Bumbu ini fams yang bikin olahan bau peapi berbeda dengan sajian lain di Nusantara. Bumbu pamaisang yang sering difungsikan sebagai pengganti asam Jawa pada masakan. Maklum, rasa pamaisang emang cenderung asam. Katanya sih, semakin banyak pamaisang bisa membuat masakan semakin nikmat. Asamnya nggak berlebihan, bikin masakan semakin segar. Selain pamaisang, ada juga lasuna Mandar atau bawang Mandar. Masyarakat umum mungkin lebih akrab dengan istilah bawang daun. Tapi bawang Mandar ini katanya punya aroma yang lebih harum. Lanjut fams, rendam ikan tuna atau cakalang ke dalam racikan pamaisang dan irisan bawang Mandar. Selain bumbu bisa meresap, tahap ini juga berfungsi mengurangi aroma amis pada ikan. Tambahkan air secukupnya lalu biarkan beberapa saat. Oh ya fams, jangan sebut bau peapi kalau nggak pakai minyak Mandar. Minyak ini berasal dari buah kelapa. Aromanya sangat harum dan menggugah selera masakan. Cocok deh untuk sajian ikan seperti bau peapi. Nah, kalau sudah tercampur rata, waktunya dimasak. Takaran air dan minyak Mandar ya jauh-jauh beda fams, bahkan nyaris setara. Jangan takut kolesterol gara-gara minyaknya ini kebanyakan. Katanya sih, minyak Mandar dari kelapa ini lebih sehat dibanding minyak sayur yang banyak dijual di pasaran. Nggak cuma jadi minyak aja, kelapa dalam kehidupan masyarakat Mandar memiliki makna dan filosofi yang cukup penting untuk kuliner, tradisi, dan budaya. Ini simbol kelapa di Mandar. Ini kan luar biasa.
tidak sah sebagai orang Mandar pergi bertunangan pada masa itu kalau bukan salah satu maharnya adalah pohon kelapa pada zaman dulu. Ya toh? Tidak jadi itu. Tidak jadi. Di situ ada nilainya. Kemudian orang disunat, orang Mandar harus duduk di atas kelapa. Kelapa yang sudah ada tunasnya. Pams, kawali atau wajan tembikar juga jadi ciri khas. Dijamin beda hasil dan rasa kalau bawang api dimasak dengan wadah logam. Peralatan masak dari tanah liat dipercaya mampu menghantarkan panas yang baik, bisa juga menjaga nutrisi masakan dan lebih ramah lingkungan. Mantep nih Fams, aromanya sudah bikin lapar banget. Nggak sampai 30 menit, bawang api khas dari Mandar siap dinikmati. Katanya si Fams, semakin lama dan sering dipanasin, bawang api jadi semakin nikmat. Kalau mau cicipi, ayo deh ke sini. Itulah tadi penjelasan mengenai Kabupaten Polewali Mandar. Akhir kata saya ucapkan, ayo berkunjung ke Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.